Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Ikhtiar dengan NIM 21122114 kelas 21 SI04. Di sini saya akan mempresentasikan organisasi dan teori organisasi oleh David Campbell dan Tom Craig. 1.1. Apa itu organisasi? Asal-usul organisasi dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, di mana berbagai pengelompokan individu seperti tentara dan administrasi sipil dirancang sebagai struktur sosial yang akan memfasilitasi kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Revolusi industri pada abad ke-19 memicu pesat pertumbuhan ekonomi dan manufaktur. Dengan munculnya bisnis yang secara radikal mengubah pola hidup kerja dari yang dijalankan individu atau keluarga industri rumahan. Organisasi adalah pengaturan sosial untuk kinerja yang dikendalikan tujuan kolektif. Mereka semua berisi orang, walaupun dapat dikatakan bahwa beberapa pengelompokan alami hewan di alam liar ini juga merupakan organisasi. Orang dalam organisasi menjalankan peran dan keanggotaan mereka yang berkelanjutan dalam organisasi bergantung pada kinerja seperti itu. Organisasi memiliki tujuan kolektif yang menjadi tujuan semua anggota langganan. Semua peran diambil bersama-sama membantu organisasi mencapai tujuan kolektifnya. Tujuan yang berbeda sesuai dengan keahlian, minat, atau spesialisasi. Ada hierarki wewenang yang jelas sehingga setiap anggota organisasi menyadari di mana dia cocok. Batas atau batasan suatu organisasi biasanya didefinisikan dengan jelas. Ini berarti bahwa biasanya tidak ada keraguan apakah seseorang berada di dalam atau di luar organisasi. 1.2. Mengapa organisasi ada? Mengapa organisasi membentuk diri mereka menjadi organisasi untuk membawa keluar kegiatan bisnis? Mengapa mereka tidak bertindak sendiri untuk memenuhi tujuan individu mereka? Jawabannya adalah bahwa format organisasi menawarkan banyak keuntungan dibandingkan pilihan lain yang banyak orang bertindak sendiri. Organisasi memfasilitasi sinergi. Sinergi mengacu pada manfaat yang dapat diperoleh ketika orang bekerja bersama-sama daripada terpisah. Sesuatu dikatakan sinergis bila keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian. 1.3. Ikhtisar teori organisasi. Perbedaan ini telah menyebabkan keragaman pengalaman individu di kerja. Akademisi telah berusaha untuk membantu menjelaskan alasan perbedaan dalam gaya manajemen dan bagaimana organisasi bekerja melalui penggunaan teori organisasi. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa manajemen yang baik adalah atau bahwa organisasi harus dikelola dengan cara ini. Itu semua tergantung pada konteks organisasi, tujuannya, dan jenis orang yang bekerja di dalamnya. Selama abad yang lalu, para akademisi telah mengembangkan teori-teori yang membantu pemahaman kita, dan karenanya kemampuan kita dalam menjelaskan bagaimana organisasi bekerja. Teori-teori dapat dikelompokkan di bawah 4 judul yang luas. Mereka disajikan dalam urutan kronologis dan kami akan memeriksa masing-masing gantinya. 1. Teori klasik. 2. Teori hubungan manusia. 3. Teori sistem. 4. Teori kontingensi. 1.4. Teori klasik. Gunakan kata klasik dengan berbagai cara selama percakapan normal. Misalnya dapat digunakan untuk mengembangkan studi bahasa Yunani kuno atau budaya Romawi, atau memunculkan karya-karya yang diakui secara luas yang memiliki makna keunggulan abadi seperti musik karya Beethoven atau lukisan karya Van Gogh. Prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan ilmiah klasik adalah diadopsi oleh ahli teori manajemen paling bawah awal dalam organisasi di awal abad kedua 10 dan pengaruh mereka berlanjut ke hari ini. Pemikiran manajemen klasik menekankan tujuan organisasi
dan memandangnya sebagai struktur formal. Melalui mana hierarki, manajemen dapat mencapai tujuan organisasi dan tujuan. Mereka percaya bahwa manajemen yang efektif dapat disaring menjadi aturan, pedoman atau prinsip yang dalam batas-batas dapat ditransfer ke semua konteks manajerial. Henry Fayol dari 1841 sampai 1925 adalah seorang industrialis Prancis yang menghabiskan waktu pekerjaan hidup dengan perusahaan pertambangan batu bara. Kontribusi utamanya untuk organisasi teorinya adalah usahanya untuk memecah pekerjaan manajemen menjadi bagian-bagian komponennya. Dia mendefinisikan manajemen sebagai berikut. Mengelola adalah meramalkan dan merencanakan, mengatur, memerintah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan. Karyanya yang paling dikenang karena 6 kegiatannya dan 14 prinsipnya. Dia mengembangkan ini dari pengalamannya sendiri sebagai manajer dan dia mengerjakan dalam kehidupan kerjanya sendiri dengan manfaat efek. Berikut adalah tabel dari Fayol. Nah, kegiatan Fayol adalah yang dianggap sebagai kepala sekolah bidang yang menjadi perhatian organisasi. 1. Kegiatan teknis, 2. Kegiatan komersial, 3. Kegiatan keuangan, 4. Kegiatan keamanan, 5. Kegiatan akuntansi, 6. Kegiatan manajerial dan administratif. Penghargaan untuk pengaruh kegiatan Fayol adalah aktivitasnya menggambarkan secara kasar tugas dewan direksi modern. Kita akan menggunakan nama yang berbeda hari ini, tetapi tugas pada dasarnya seperti yang dijelaskan Fayol. Charles Beddoes memperkenalkan konsep penilaian peringkat. Dalam waktu kerja, dia mematuhi pengenalan Gilbert tentang tunjangan istirahat untuk memungkinkan pemulihan dari kelelahan. Meskipun kasar dan diterima dengan buruk di pertama, jangkauan tekniknya terbukti signifikan dalam pengembangan studi kerja, khususnya analisis nilai. Perkembangan pesat dalam teknologi, kemiskinan, dan peningkatan ban di awal abad ke-20 membuka jalan bagi kedatangan jalur perakitan bergerak, khususnya mesin pembakaran internal telah ditemukan, yang mengarah pada pengembangan mobil. Produksi yang efisien diperlukan untuk memenuhi permintaan, dan yang pertama metode pembuatan jalur perakitan mungkin dapat dikaitkan dengan Search dan Lippock di AS. Contoh terkenal dari perubahan kemodernan teknik jalur perakitan dapat ditemukan dalam penelitian Henry Ford tentang memindahkan jalur perakitan. Sebelum perubahan ukuran produktivitas adalah bahwa sasis mobil dirakit oleh satu orang yang memakan waktu sekitar 13 jam, tapi 8 bulan kemudian menyusul penerapan standarisasi dan pembagian tenaga kerja, total waktu tenaga kerja telah dikurangi menjadi 93 menit per mobil. Lalu T5, teori hubungan manusia. Tujuan para ahli teori klasik dan hubungan manusia pada dasarnya adalah sama, untuk mencapai efisiensi organisasi yang maksimal. Itu perbedaannya bisa dilihat dari modus operandi yang mereka ajukan membawa ini. Kita telah melihat sebelum bahwa para ahli teori klasik mengusulkan model rasional yang mengasumsikan tingkat predictabilitas, berfokus pada kebutuhan manusia dan motivasi adalah cara untuk menghasilkan keluaran organisasi yang optimal. Inti dari teori hubungan manusia adalah keyakinan bahwa manusia adalah sumber daya utama dari sebuah organisasi, memanfaatkan dan mengembangkan potensi mereka dan mendapatkan kontribusi sukarela mereka adalah yang paling efektif. Cara untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Kritik terhadap teori hubungan manusia mengklaim bahwa teori itu cenderung mempromosikan kepuasan karyawan atas tujuan organisasi dan mendorong atau gaya manajemen paternalistik. Kesimpulan, studi Lawrence dan Ross menganalisis sampel organisasi untuk tingkat integrasi dan diferensiasi yang membuat sukses kinerja bisnis di lingkungan bisnis yang berbeda.
Mereka sampai pada beberapa kesimpulan. Kinerja perusahaan dalam lingkungan bisnis yang sangat mudah berubah lebih baik ketika ada tingkat integrasi keduanya yang tinggi dan diferensiasi dalam organisasi. Kinerja perusahaan dalam lingkungan bisnis yang relatif stabil lebih baik ketika ada tingkat diferensiasi yang lebih rendah tetapi tingkat integrasi yang tinggi. Salah satu kelemahan diferensiasi adalah lebih sulit untuk diselesaikan konflik dalam organisasi yang sangat berbeda. Penyelesaian konflik dilakukan dengan lebih baik di perusahaan yang berkinerja baik daripada pesaing mereka yang berkinerja buruk. Dalam lingkungan yang tidak stabil dan tidak pasti, integrasi lebih umum di antara manajemen tingkat menengah dan bawah. Lebih banyak lagi lingkungan yang stabil. Tingkat senior menunjukkan lebih banyak integrasi. Berikut referensi yang didapatkan. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.